Bapak yang dirahmati Allah, mari kembali bersama-sama sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini hanya atas izin dan rahmat Allah juala bersama-sama kita telah dapat membaca, melantunkan, menyimak serta mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran di dalam surah ke-9 surah At-Taubah ini melalui ayat ke-71 dan ayat ke-72. Mudah-mudahan atas segala kesabaran, ikhtiar, dan perjuangan yang kita lakukan di dalam mempersiapkan diri dan membaca, melantunkan, menyimak, dan mendengarkan ayat-ayat ini, semoga Allah membukakan pintu rahmat, barakah, dan hidayahnya untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebelum bersama-sama kita menelusuri dua pesan terbaru yang kita dapati pada pagi hari ini, alangkah baiknya apabila sebagaimana biasanya kita memperhatikan sejenak atas apa-apa yang telah kita dapati di dalam ayat-ayat sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebagaimana kita dapati Bapak dan Ibu bahwa di dalam ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghantarkan kepada kita semuanya dengan penuh kasih sayangnya peringatan kepada kita semuanya agar kita mencermati atas apa yang telah berlaku pada kaum-kaum terdahulu. Sebagaimana Allah mengingatkan melalui ayat-ayatnya, dan ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada orang-orang yang mengingkarinya, menentangnya, dan bahkan melakukan segala sesuatu yang tidak terpuji kepadanya, Allah mengingatkan bahwa segala azab ataupun hukuman Allah telah Allah datangkan pula kepada kaum-kaum terdahulu yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji itu. Sebagaimana Allah menyebutkan, alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim qaumi Nuhin wa 'Adi wa Thamud wa qaumi Ibrahim wa ashabi Madyana wal mu'tafikat atathum rusuluhum bil bayyinat fama kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Tidakkah kisah orang sebelumnya sampai kepada mereka, yaitu kisah kaum Nuh dan Ad dan Samud, kaum Ibrahim dan orang-orang Madian dan kota-kota yang sudah binasa. Rasul-rasul datang kepada mereka dengan bukti yang nyata. Allah tidak menganiaya mereka, tetapi mereka yang menganiaya diri sendiri. Inilah peringatan yang Allah sampaikan kepada kita semuanya, dan boleh jadi Bapak dan Ibu kita menyaksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari pun. Boleh jadi terdapat orang-orang yang semasa hidupnya sedemikian lupa diri dikarenakan kekuasaan, karena jabatan, ataupun kekayaan, dan segala sesuatu yang melekat di dalam dirinya. Namun pada akhirnya, bagaimana pula kesudahannya? Dan betapa sesungguhnya kalau saat kita memperhatikan ketika kita mendapatkan berita misalnya, bahwa terdapat salah seorang yang kita kenal baik telah kembali kepada Allah, atau boleh jadi pula bagian daripada sanak dan kerabat dan sahabat kita yang kembali kepada Allah. Bukankah kita sama-sama menyaksikan bahwa ketika itu tidak berbicara lagi mengenai kekayaan, tidak berbicara lagi mengenai kekuatan ataupun jabatannya. Namun kita menyaksikan bahwa pada akhirnya, pada sosok yang terbujur itu semuanya menggunakan pakaian sama, hanya menggunakan kain kafan itu. Dan sehebat apapun pada akhirnya, di dalam pelaksanaan, baik dalam penyiapannya, pengkafanannya, menyolatkannya, menghantarkan ke makam, maka semuanya dilakukan oleh orang lain dikarenakan tidak ada lagi kekuatan yang tersisa sedikit pun pada dirinya. Maka kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyadari bahwa kembali kepada Allah itu adalah sebuah keniscayaan, namun tentunya ada dua pilihan, kembali kepada Allah dalam keadaan Allah ridho ataukah sebaliknya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka tentunya termasuk juga di dalam kita menelusuri ayat-ayat ini, semoga hal ini menjadi bagian dan cara kita agar kita dapat kembali kepada Allah dengan keadaan terbaik, dan seluruh amanah dan misi yang Allah berikan kepada kita semuanya dalam kehidupan ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Dan baiklah Bapak dan Ibu, dan kini bersama-sama kita secara seksama menyiapkan hati di dalam kita memperhatikan, merenungi,
mencermati atas apa-apa yang Allah sajikan untuk kita semuanya di dalam ayat ke-71 dan ayat ke-72 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang beriman, laki-laki dan perempuan, saling menjadi pelindung satu sama lain. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Menganjurkan yang ma'ruf dan melarang yang munkar. Wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah. Mereka mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Wa yuti'unallaha wa rasulah, serta patuh dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ulaika sayarhamuhumullah, innallaha azizun hakim. Mereka itulah yang akan mendapatkan rahmat Allah. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ayat ke-72. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Allah menjanjikan kepada orang beriman, laki-laki dan perempuan, taman-taman surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka tinggal di sana selama-lamanya. Wa masakina thayyibatan fi jannati 'adn. Dan kediaman yang indah di taman-taman bahagia yang abadi. Wa ridwanum minallah, dan keridhaan Allah yang lebih besar. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Itulah kemenangan yang gemilang. Shadaqallahul 'adzim. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, betapa kalau seandainya kita memperhatikan secara seksama atas dua ayat yang kita baca pada pagi hari ini, dengan selalu bersemangat di dalam berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa begitu panjangnya ayat-ayat yang telah kita lalui sebelumnya, di mana Allah menyampaikan kepada kita segala sesuatu, tidak hanya ciri-ciri, dan bahkan secara detail disampaikan dan digambarkan kepada kita semuanya, mengenai bagaimana karakter, akhlak, sikap, dan perilaku orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan orang-orang munafik. Dan tentunya kita berdoa dan memohon kepada Allah agar apabila di dalam kita melakukan penelusuran di dalam diri ini, boleh jadi terdapat di antara karakter-karakter itu menjadi bagian dari karakter kita pula. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah membukakan pintu ampunan dan taubatnya bagi kita, serta Allah berikan kemudahan bagi kita untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepadanya. Maka ketika kita beranjak dari semuanya ini, maka kita bisa mendapati bahwa melalui perjalanan panjang, kemudian Allah hadirkan kepada kita semuanya dua ayat di mana Allah menggambarkan karakter dan kriteria daripada orang-orang yang beriman itu, serta ganjaran apa yang akan didapatkannya, baik dalam kehidupan dunia maupun di dalam kehidupan akhirat nanti. Dan betapa sesungguhnya kalau kita memperhatikan di dalam ayat ini, bahwa Allah memperlakukan kita semua secara setara, Bapak dan Ibu. Wal mu'minuna wal mu'minat. Bahwa orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, Allah tidak membedakannya ketika Allah berbicara mengenai kadar keimanan seseorang. Dan sebagaimana disampaikan dalam firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya kemuliaan kalian, kemuliaan setiap orang itu di sisi Allah itu yang dilihat semata hanyalah ketakwaannya.
Maka pada hari ini kita bisa mendapati bahwa Allah menempatkan sejajar ketika Allah berbicara mengenai kadar keimanan ini. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Maka kalau saatnya kita memperhatikan saja dari laki-laki dan perempuan yang secara fisik berbeda, berbicara mengenai masalah kekuatan dan segala sesuatu yang terkait masalah fisik itu sendiri. Namun ketika kita berbicara mengenai keimanan, maka berada dalam posisi dan potensi yang sama sesungguhnya untuk kita berjuang meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Dan betapa kita mendapati di dalam ayat ini kriteria yang Allah sajikan untuk kita semuanya. Yang pertama, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Bukan saja antara seorang laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman satu sama lain adalah merupakan bagiannya, namun Allah sampaikan di dalam ayat ini bahwa sepatutnya setiap orang yang beriman itu menjadi pelindung, menjadi pembela antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, ya'muruna bil ma'ruf. Bahwa di dalam kehidupan ini kita bukan hanya berinteraksi secara fisik semata, secara intelektualitas semata, atau bertransaksi berdasarkan kepentingan-kepentingan ataupun perjanjian-perjanjian yang kita sebut dengan transaksional itu. Dan bukan pula hubungan antara kita yang kita bangun ini hanya semata-mata berazaskan aspek-aspek emosional semata dikarenakan orang-orang yang kita bergaul dengannya adalah menjadi bagian dari keluarga kita, atau sedaerah dengan kita, atau sealma mater dengan kita. Allah tidak menjadikan hal itu sebagai tolok ukurnya. Tetapi Allah menyampaikan di dalam ayat ini bahwa sesungguhnya sesama orang beriman itu mereka ya'muruna bil ma'ruf, adalah mereka menganjurkan untuk berbuat baik. Tetapi tidak cukup dengan itu, wayanhauna 'anil munkar. Tetapi mereka juga melakukan pelarangan pencegahan terhadap perbuatan-perbuatan mungkar itu. Maka sesungguhnya apabila kita mencermati dan memperhatikan dengan baik di dalam ayat ini, maka kita bisa mengukur sampai sejauh mana kita menerapkannya di dalam kehidupan ini. Boleh jadi secara umum, Bapak dan Ibu, termasuk saya hal ini mengatakan kepada diri saya sendiri, lebih mudah bagi kita menganjurkan ataupun mengajak seseorang itu untuk berbuat kebaikan. Tetapi boleh jadi lebih banyak kita menghindar untuk melakukan pencegahan, untuk melakukan pelarangan ketika kita mendapati orang-orang di seputar kita melakukan hal-hal yang tidak baik itu. Dikarenakan kita menyadari bahwa ketika melakukan pelarangan, pencegahan, dan menyampaikan kepada seseorang di seputar kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan, itu boleh jadi kita membayangkan akan terjadi penentakan, penolakan, atau boleh jadi sesuatu yang tidak inginkan akan terjadi pula. Sehingga pada akhirnya berada dalam posisi kita mendiamkan atas apa yang sesungguhnya tidak baik itu. Nah, padahal kalau kita mencermati atas apa yang disajikan di dalam ayat ini, setara sesungguhnya, baik ketika kita menganjurkan kebaikan ataupun kita melakukan pencegahan, pelarangan terhadap hal-hal yang tidak benar itu. Nah, dalam hal ini perlu juga kita sikapi bagaimana ketika kita berada dalam posisi menerima anjuran ataukah menerima larangan itu. Boleh jadi kita pun sama sikapnya. Ketika seseorang mengajak kita kepada perbuatan kebaikan, boleh jadi lebih ringan kita menyikapinya. Tetapi ketika kita mendapati ada seseorang yang mengkritik kita, menyampaikan pesan-pesan pelarangan bahwa apa yang kita lakukan itu sesungguhnya ada tidak baik, boleh jadi kita cenderung reaktif dan tidak suka atas apa yang dilakukan itu. Nah, maka sesungguhnya kalau kita mencermati ayat ini,
Ketika betul-betul kita menjadikan landasan sebagaimana Allah mengawalinya dengan wal mu'minuna wal mu'minat, adalah orang laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman. Maka sesungguhnya kalau seandainya istiqomah benar-benar hanya dalam kacamata iman yang kita gunakan sebagai landasan kita menjalankan kehidupan sehari-hari, maka tidak ada beda sesungguhnya. Kita akan ringan di dalam menyampaikan nasihat dan pesan-pesan kebaikan, dan kita pun akan ringan pula di dalam menyampaikan pelarangan-pelarangan itu. Bukankah hal itulah yang kita lakukan ketika kita betul-betul mencintai seseorang? Seperti halnya apa yang dilakukan oleh seorang ibu kepada putra atau putrinya. Begitu cintanya sang ibu kepada putra dan putrinya, tidak ada kepentingan lain selain hanya mengekspresikan cintanya begitu mendalam kepada putra dan putrinya. Maka begitu ringannya seorang ibu menyampaikan kepada anaknya, baik di dalam menganjurkan kebaikan ataupun melarangnya ketika didapatinya pada putra dan putrinya sesuatu yang tidak benar di dalam kehidupannya. Namun sebaliknya ketika kita mendapati bahwa kadar cinta yang tidak begitu tinggi, maka akan muncul hambatan-hambatan untuk melakukan keduanya secara luas, baik di dalam menyampaikan pesan kebaikan ataupun melakukan pelarangan untuk hal-hal yang tidak baik itu. Nah, maka dari itulah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, betapa Allah menyampaikan kepada kita sebagaimana kita dapat di dalam surah Al-Asr itu. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia innal insana lafi khusr, fitrahnya itu berada dalam kerugian. Kebanyakan manusia demikian fenomenanya, Allah sebutkan itu. Tetapi Allah memberikan pengecualian di dalamnya. Illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan terus melakukan kebaikan dan berupaya meningkatkan kualitas kebaikan yang dilakukannya, serta watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Maka sesungguhnya kalau seandainya para pihak, apakah antar satu individu dengan individu lainnya, atau sekelompok orang dengan kelompok orang lainnya, atau satu orang dengan satu kelompok, kalau seandainya kita memiliki platform yang sama, dan kemudian kita betul-betul saling mencintai satu sama lain karena Allah, maka apapun yang kita dapati, baik yang diucapkan ataupun yang disikapinya, maka tentunya kita akan melihat dengan kacamata keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa meskipun kritik sekalipun datang kepada kita, maka kita akan melihatnya bahwa kritik ini adalah merupakan ekspresi cintanya kepada kita, maka tentunya kita akan menyikapi hal ini sebaik-baiknya. Paling tidak walaupun kita belum tentu mengikutinya, paling tidak kita akan mendengarkan secara seksama agar kita bisa memberikan pertimbangan kebaikan atau keburukan dari apa yang disampaikan tersebut. Namun, sepatutnya kita menelisik ke dalam diri bahwa sampai sejauh mana kita. Nah, padahal sudah begitu jelas di dalam ayat ini bahwa kita tidak cukup hanya dengan mengatakan beriman, sampai dengan kita bisa melakukan, menganjurkan orang berbuat baik, dan kita berani pula tegar dan teguh di dalam mencegah segala keburukan ataupun kesalahan yang terjadi di seputar kita. Dan tidak hanya melalui ayat ini, bagaimana kita dapati Rasulullah SAW pun mengingatkan kepada kita. Apabila kita mendapati kemungkaran di seputar kita, kemungkaran jangan kita artikan bahwa segala sesuatu yang ekstrim, bahwa segala sesuatu yang tidak pada tempatnya, sekecil apapun, maka kewajiban kita sebetulnya untuk meluruskannya dan menyampaikannya. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maka Rasulullah menyampaikan bagaimana tipsnya. Bahwa kalau seandainya kita mendapati kemungkaran sesuatu yang tidak benar di seputar kita, maka kita harus berupaya memperbaikinya. Yang pertama adalah menggunakan tangan kita, kekuasaan kita. Maka itulah yang dimiliki oleh seorang ayah atau ibu terhadap putra atau putrinya.
Dan itulah yang didapati oleh seorang pemimpin terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Digunakannya kekuasaannya untuk menyuruh orang berbuat baik dan mencegah dan melarang orang untuk berbuat yang tidak baik itu. Namun kalau seandainya tidak memiliki kekuasaan itu, kemampuan itu, maka Rasulullah menyampaikan, gunakanlah lisan kita. Bahwa kalau seandainya tidak mampu kita melakukan pencegahan itu secara sistemized, melalui sistem, melalui peraturan, melalui ketetapan, maka kita sampaikan dengan lisan kita. Kita suarakan itu. Namun apabila ternyata hal itu pun tidak mampu dan tidak ada keberanian untuk melakukannya, Rasulullah memberikan posisi satu lagi, yaitu membenci, tidak menyukai perbuatan itu. Dan tentunya saya berdoa kepada Allah, semoga segala yang tidak benar itu dapat segera menjadi baik kembali. Dan itu disebutkan Rasulullah adalah selemah-lemahnya iman. Nah, maka dari itu apabila kita memperhatikan bagaimana Rasulullah menyampaikan kepada kita semuanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Bahwa setiap kita ini adalah pemimpin dan kita akan diminta pertanggungjawaban atas orang-orang yang kita pimpin. Nah, maka sepatutnya ketika kita menjadikan referensi yang kita dapati dalam ayat ini, maka tidak perlu ada permasalahan kalau seandainya baik menyampaikan kritik ataupun ketika kita dikritik itu posisinya sama kalau seandainya menggunakan semata-mata hanya landasan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kriteria berikutnya, orang-orang yang beriman disebutkan di dalam ayat ini, wa yuqimunas shalah. Mereka yang mendirikan sholat, baik sholat 5 waktu, ataupun anjuran-anjuran sholat-sholat sunnah lainnya. Nah, tentunya dalam hal ini, Bapak dan Ibu, sebagaimana yang kita dapati dari apa yang telah dicontoh dan diajarkan Rasulullah SAW, ketika Rasul menyampaikan innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Rasulullah menegaskan bahwa sesungguhnya Rasulullah itu dibangkitkan adalah untuk membangun akhlak, membangun karakter. Maka Allah menyampaikan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa salat itu sesungguhnya adalah misinya membangun karakter. Adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka sepatutnya kita mendirikan sholat secara hakiki, bukan hanya secara ritual ketika kita sedang melaksanakan sholat fardu ataupun sholat sunnah itu. Namun sepanjang kehidupan kita dan keseharian kita, hakikat daripada sholat membangun karakter itu tidak ada waktu. Sepanjang hari, setiap saat, itulah yang kita lakukan. Maka kita bisa mendapati bahwa bagaimana dalam kehidupan Rasulullah SAW, dan kita bisa membuktikannya di dalam peningkatan kualitas dan karakter para sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang berada di seputar Rasulullah SAW. Bagaimana dahulunya mereka adalah orang-orang yang penyembah patung dan berhala, dan bahkan terdapat di antara mereka yang memusuhi dan bahkan memerangi Rasulullah SAW. Namun keistiqomahan Rasulullah di dalam menyampaikan pesan-pesan dan ajakan-ajakan kebaikan yang diikuti dengan contoh dan keteladanan yang dihadirkannya. Dan kemudian dengan disiplin melaksanakan sholat itu, maka kemudian kita bisa mendapati pribadi-pribadi mutiara-mutiara yang luar biasa pada orang-orang yang berada di seputar Rasulullah SAW. Dan kemudian tidak cukup dengan itu. Kalau menyampaikan wa yu'tunaz zakah, adalah mereka-mereka yang mengeluarkan zakatnya, mensucikan hartanya, mensucikan jiwanya, dengan mengeluarkan dari harta yang telah didapatnya, yang sesungguhnya merupakan karunia Allah kepadanya, untuk orang-orang yang memerlukan, yang berada di seputarnya, yang sebagaimana telah kita dapati di dalam ayat ke-60 di dalam surah At-Taubah ini.
Sehingga kembali di sini pun ketika kita mendapati ayat 60 ini Bapak dan Ibu, Allah hadirkan benang merah yang begitu kuatnya antara ayat 60 dengan ayat yang kita baca pada pagi hari ini. Dan kita harus meyakini bahwa sesungguhnya di dalam harta kita, tidak sepenuhnya hakikat harta yang kita miliki itu, walaupun secara hukum dalam pandangan manusia bahwa semuanya itu memang milik kita. Tetapi secara hakikat ketika kita menyadari bahwa sesungguhnya harta dan segala sesuatu yang melekat di dalam diri kita secara duniawi itu adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka terdapat hak orang-orang yang berada di seputar kita terhadap keberadaan sesuatu yang dititipkan Allah kepada kita. Baik harta secara fisik, baik kekuatan, baik ilmu pengetahuan, dan segala sesuatu yang Allah hadirkan dalam kehidupan ini, terdapat hak orang-orang yang berada di seputar kita. Dan sesungguhnya kalau kita menyadari hakikat daripada apa yang Allah perintahkan di dalam ayat ini, mengeluarkan zakat, Allah tidak berkepentingan dengan zakat kita sesungguhnya. Allah Maha Kaya, Allah Al-Ghani, Allah Ar-Razzaq. Allah yang telah memberikan semuanya itu. Allah tidak ada kepentingan. Tetapi Allah menyampaikan sesungguhnya, in ahsantum li anfusikum. Allah menyampaikan bahwa ketika kita berbuat baik itu sesungguhnya kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Maka sesungguhnya ketika perbuatan mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah itu adalah perbuatan baik dan mulia, maka hakikatnya pada saat itu kita bukan sedang berbuat baik kepada orang-orang yang mustahak, orang-orang yang berhak mendapatkan itu, tetapi sesungguhnya pada saat itu kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Secara fisik boleh jadi kita melihat, merasakan, dan orang bisa melihat apakah ketika kita memberikan sembako, kita tenteng sembako itu. Kemudian kita ambil makanan-makanan itu dan kita keluar dari rumah kita. Dan kemudian kita buka pagar kita, dan kemudian kita dapati orang-orang yang tidak mampu di seputar kita, para penyapu jalan, ataupun orang-orang yang meminta-minta, dan kemudian kita berikan itu. Maka boleh jadi terkesan pada diri kita ataupun orang berada di seputar kita bahwa kita sedang melakukan kebaikan kepada orang-orang yang kita berikan itu. Padahal di mata Allah tidak demikian halnya. Ketika kita sedang memberikan sesuatu itu dan kemudian kita berikan dengan penuh keikhlasan, maka sesungguhnya pada saat itu kita sedang menyucikan diri kita sendiri. Kita sedang berbuat baik untuk diri kita sendiri. Kita sedang menyiapkan bekal untuk kita kembali kepada Allah. Wa yuti'una Allah wa rasulah. Dengan cara seperti itulah mereka sesungguhnya menunjukkan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Sehingga kalau seandainya kita mendapati Bapak dan Ibu bahwa begitu banyaknya ayat-ayat Allah memerintahkan wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatilah, patuhilah Allah dan patuhilah Rasul. Maka melalui ayat ini ketaatan kita kepada Allah dan Rasul itu terukur melalui perbuatan-perbuatan yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Sehingga sebetulnya kalau seandainya kita memperhatikan terhadap apa yang Allah sajikan di dalam ayat ini, malu hati sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika di satu sisi kita mengatakan bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Allah, namun kemudian ketika memperhatikan apa-apa yang disebutkan di dalam ayat ini, boleh jadi sangat kecil, sangat sedikit yang baru bisa kita lakukan. Padahal Allah menjanjikan di dalam ayat ini, dengan melakukan itu semuanya baru kemudian menghantarkan kita wa yuti'unallaha wa rasulah. Maka itulah ekspresi ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Apalagi kalau saatnya kita membaca pada penggalan berikutnya, ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itulah yang akan mendapatkan rahmat Allah. Maka kalau saatnya kita hanya membandingkan semata, melihat dan menjenguk ke dalam diri,
dari apa yang sudah kita lakukan selama ini, kemudian kita sandingkan dengan kepantasan kita untuk mendapatkan rahmat Allah. Rasanya malu hati ini sesungguhnya. Namun Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apapun sesungguhnya yang kita rasakan pada saat ini, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Maha luas karunia-Nya. Allah tidak membicarakan mengenai seberapa banyak yang sudah kita lakukan, yang sudah kita amalkan. Dan bahkan Allah tidak berbicara mengenai seberapa banyak dosa yang telah kita lakukan. Ketika kita mendapati bahwa Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, bahwa Allah Maha Pengasih dan Penyayang, wa huwal Ghafurur Rahim, Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maka yang paling penting Bapak dan Ibu, bagaimana dengan hari ini ke depan? Untuk hari kemarin tidak ada sesuatu yang bisa kita lakukan kembali. Karena hal itu telah terjadi. Dan hal itu telah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tiada lain yang bisa kita lakukan dengan meyakini kebenaran firman Allah yang dihadirkan dalam ayat ini, dan sepenuhnya meyakini bahwa Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang. Merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa bukankah kami adalah hamba-hambamu, dan kami sudah terbiasa diajarkan oleh ayah dan ibu kami dan guru kami bahwa setiap kami akan melakukan kebaikan, kami disuruh dan dianjurkan membaca basmalah. Dan ketika kami membaca basmalah, maka kami menyebutkan namamu, Ar-Rahman Ar-Rahim. Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang. Maka kami memohon kepadamu, ya Allah, agar ketika kami membaca ayat ini, ulaika sayarhamuhumullah, mereka itulah yang akan mendapatkan rahmat Allah. Maka dengan kasih dan sayang-Mu, ya Allah, sebanyak apapun, sebesar apapun dosa dan kesalahan, kebodohan dan kelalaian yang telah kami lakukan di dalam kesendirian ataupun berkelompok, kami memohon kepadamu, ya Allah, agar kami dimasukkan dalam kategori orang-orang yang Engkau sebutkan ulaika di dalam ayat ini. Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itulah yang akan mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Innallaha azizun hakim. Bukankah Engkau menyampaikan di dalam ayat ini bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana? Engkau yang Maha menentukan, ya Allah. Dalam ayat ke-72, Bapak dan Ibu, wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, taman-taman surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka akan tinggal di sana selama-lamanya. Dan kediaman yang indah di taman-taman bahagia yang abadi. Dan keridhaan Allah yang lebih besar. Dan itulah kemenangan yang gemilang. Dzalika huwal fawzul azim. Kalau kepada ayah dan ibu kita, ketika kecil dahulu, ketika mereka menjanjikan sesuatu kepada kita, menimbulkan harapan dan motivasi yang luar biasa. Atau boleh jadi ketika kita menjadi pegawai sebuah korporasi, ataupun menjadi pegawai pemerintahan, ketika dijanjikan sesuatu, bukankah dengan hanya menerima janji itu secara langsung atau tidak langsung menghadirkan kebahagiaan dan motivasi, sehingga boleh jadi kita bisa bekerja lebih sungguh-sungguh lagi, dikarenakan meyakini bahwa janji itu akan dipenuhi. Maka kalau seandainya kepada manusia saja, Bapak dan Ibu, begitu mudahnya kita percaya
Walaupun boleh jadi pernah juga kita mendapati dalam kehidupan ini yang dijanjikan itu ternyata tidak dipenuhi. Maka pada pagi hari ini hanya atas izin dan rahmat Allah kita semua dikumpulkan di dalam forum ini, kita mendapati langsung melalui ayat ke-72 ini Allah bahwa Allah menjanjikan untuk kita Bapak dan Ibu, dan bukan hanya sekedar menjanjikan sesuatu yang remeh-remeh, bukan hanya menjanjikan sesuatu yang bersifatnya materi, bukan hanya berupa kekayaan ataupun jabatan, tetapi Allah menjanjikan sesuatu yang lebih besar. Dan bahkan boleh jadi kita mengharapkan selama ini berdoa semoga Allah masukkan surga kita semuanya bersama anak dan keturunan kita semuanya. Dan Allah memang menjanjikan surga untuk kita. Tetapi Bapak dan Ibu, di puncak semua yang terdapat di dalam ayat ini dari segala sesuatu yang bisa kita bayangkan itu, walaupun kita belum pernah berada di surga dan kita menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala, yakin kita bahwa adanya surga Allah Subhanahu wa taala. Namun kepada orang yang beriman Allah memberikan lebih dari itu Bapak dan Ibu, dan boleh jadi kita tidak menyadari selama ini. Dikarenakan kita adalah makhluk yang terdiri bukan hanya ruh tetapi ada fisik dan perasaan, maka boleh jadi fisik kita yang terlalu mendominasi kehidupan kita sehingga segala sesuatu yang kita ukur secara fisik semata. Sehingga boleh jadi surga pun dalam bayangan kita adalah sesuatu yang fisik yang kita bayangkan. Padahal Allah menjanjikan dan menyampaikan di dalam ayat ini bahwa dari seluruh anugerah yang Allah janjikan sebagai ganjaran kepada orang-orang beriman, Allah sampaikan wa ridwanum minallahi akbar, dan keridhaan Allah yang lebih besar. Setelah surga Allah sebutkan wa ridwanum minallahi akbar. Apakah kita menginginkan surga ataukah kita menginginkan surga dan keridhaan Allah? Apalah artinya surga Bapak dan Ibu kalau Allah tidak ridho kepada kita? Dan ini sesungguhnya puncak daripada kenikmatan yang Allah akan berikan kepada kita. Maka sepatutnya Bapak dan Ibu saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan sama-sama kita Bapak dan Ibu menyampaikan pesan kepada setiap diri kita. Boleh jadi di dalam kita menelusuri perjalanan kehidupan sudah berpuluh-puluh tahun. Namun kita masih belum memiliki kekuatan dan batin yang baik. Sehingga gampang sekali ketika ada sesuatu di dalam kehidupan ini kemudian membuat kita menjadi kesal, menjadi kecewa, gelisah, dan marah. Padahal sebetulnya Bapak dan Ibu sepatutnya semakin ujung perjalanan kehidupan kita, semakin dekat batas waktu kita akan kepulangan kepada Allah. Bahwa sesungguhnya kita butuhkan itu bukan materi lagi Bapak dan Ibu, kita membutuhkan keridhaan Allah. Apalagi buat kita yang tidak muda lagi sekarang ini, kalaupun misalnya Allah memberikan anugerah harta yang banyak, segala sesuatu yang berlimpah, terus untuk apakah masih mampu kita menggunakan dan menikmati semua itu? Maka tiada lain Bapak dan Ibu, boleh jadi ayat ini buat saya pribadi baru terhantarkan ayat ini pada hari ini, atau boleh jadi pada setiap diri kita pun mengalami hal yang sama. Maka sesungguhnya sepatutnya dari sini ke depan sama-sama kita menjadikan ayat ini sebagai visi kita. Bahwa apapun yang kita lakukan kini di dalam kehidupan ini tiada lain hanya untuk ridho Allah. Mungkin boleh jadi selama ini telah kita sampaikan dan kita hantarkan. Dengan ringan kita mengatakan bahwa kita melakukan ini hanya untuk ridho Allah. Tetapi benarkah kita sudah melakukan itu sepenuh hati dan jiwa kita? Kalau seandainya kita betul-betul komit terhadap apa yang kita sampaikan bahwa yang kita lakukan ini adalah untuk ridho Allah, maka sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, bahkan meskipun harus menghadapi peperangan itu, dan bahkan menyadari bahwa dalam peperangan itu akan terdapat kemungkinan akan terbunuh di dalam peperangan itu sendiri. Namun dikarenakan sudah begitu menyatunya antara apa yang mereka katakan dengan apa yang mereka lakukan, bahwa semuanya itu hanya untuk ridho Allah, maka tidak ada sedikit pun kita bisa mendapati pada para nabi dan rasul dan orang-orang yang dipilih oleh Allah mengalami kegambangan di dalam perjuangan mengharapkan keridhaan Allah dari apa yang mereka lakukan. Apalagi kalau kita meyakini bahwa fa inna ma'al usri yusra, bahwa sesungguhnya di balik satu kesulitan itu Allah janjikan Allah akan membukakan begitu banyaknya kemudahan di dalam kehidupan ini. Apalagi pada hari ini Bapak dan Ibu, kita membaca dua ayat ini, dan boleh jadi satu hari ini pun Bapak dan Ibu tidak akan tuntas kita membaca ayat ini.
Dan salah satu ekspresi bagaimana Allah memberikan kesempatan kepada kita, Bapak dan Ibu, di dalam Al-Quran. Penggunaan kata mukminin itu untuk kata al-mu'minun saja, Bapak dan Ibu, terdapat 34 kali di dalam Al-Quran. Maka pada pagi hari ini sebagaimana kita ingat, dengan kriteria yang disajikan di dalam ayat ini, sama-sama kita bisa melihat bahwa bagaimana Allah menyajikan hal ini di dalam surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun surah ke-23. Allah mengawali ayat ini dengan sapaan yang sangat indah. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan orang-orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tiada tercela. Famanibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan kemudian dilanjutkan lagi orang-orang bahagia itu, walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun, serta orang-orang yang memelihara salatnya. Ulaika humul warithun, maka mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, begitu banyaknya sesungguhnya Allah menyajikan untuk kita semuanya kriteria dan bagaimana ganjaran yang diberikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan melalui ayat ini Bapak dan Ibu, Allah berikan kemudahan bagi kita semuanya dalam berikhtiar, berupaya, dan berjuang untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah Bapak dan Ibu, untuk bersama-sama kita menjadikan ayat 71 dan 72 ini sebagai jendela untuk dapat kita melihat lebih jauh lagi bagaimana luasnya nikmat dan karunia Allah kepada orang-orang beriman. Saya telah mengumpulkan Bapak dan Ibu ayat-ayat itu, insya Allah saya akan kirimkan kepada Bapak dan Ibu. Saya posting pada pagi hari ini. Semoga kita diberikan kemudahan Bapak dan Ibu untuk menelusuri lebih jauh. Dan semoga hal ini menjadi ikhtiar kita, seraya memohon kepada Allah bahwa inilah cara kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak dan Ibu, sadaqallahul azim. Maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, tidak ada ilmu pada kita semuanya kecuali hanya atas apa yang Allah ajarkan, Allah titipkan, dan Allah amanahkan kepada kita semuanya. Karena sesungguhnya hanya Allah yang maha mengetahui dan Allah pula yang maha bijaksana. Semoga melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca pagi hari ini, Allah bukakan pintu rahmat, barakah, hidayah, maghfirah, dan ridhonya untuk kita semuanya. Dan baiklah Bapak Ibu, saya mohon maaf lahir dan batin dari Bapak dan Ibu semuanya.